Zaim, senang sekali saya hadir kembali di sini menjadi host di Tech Talk. Saya faculty members dari SBM ITB dari Business Strategy and Marketing, dan kali ini adalah episode yang sangat spesial sekali karena hostnya perempuan dan bintang tamunya juga perempuan. Jadi kita perkenalkan host yang kedua yang menemani saya hari ini, ada Mbak Maya. Halo Mbak Irma, halo, aku Maya, saya dari SBM di kelompok kalian Business Research and Finance. Dan senang banget ya Mbak Irma, kita berdua bisa jadi host di hari ini dan akan ketemu dengan narasumber kita yang sangat seru. Dan tentunya kali ini yang menjadi yang lebih spesialnya lagi adalah bintang tamu kita kali ini adalah seorang wanita yang sangat menginspirasi kita berdua, dan tentunya menjadi wanita saintis di ITB. Beliau adalah Dr. Renat Mardiati SSI MT yang merupakan dosen program studi teknik material dan juga Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara Institut Teknologi Bandung. Dan kita sambut Ibu Mardiati. Kita panggilnya Ibu Mar ya, Ibu Mar. Kita kenalan dulu kali ya Mbak Maya dengan Ibu Mardiati. Ibu Mardiati nih, kita pengen kenalan lebih jauh dengan Ibu Mardiati. Gimana sih ceritanya bisa menjadi saintis perempuan yang sangat menginspirasi di ITB ini? Awalnya gimana sih backgroundnya dulu? Oke, makasih nih Mbak Irma sama Mbak Maya gitu ya, kita sudah diundang ke sini. Awalnya sih ya karena harus bekerja di sini sih. Tapi nggak sih, dari dulu emang bercita-citanya pengen jadi kalau nggak dosen ya peneliti gitu. Dan kemudian tadinya nggak niat sampai S3 sih, tapi ya jalannya seperti itu. Kemudian ada kesempatan S3 di Jerman, dan sebenarnya saya mendapat inspirasi itu banyak di Jerman sebenarnya itu. Dan kemudian ketika kembali ke sini kan harus ada kontribusi penelitian. Tapi untuk melanjutkan disertasi saya yang di Jerman, wah itu karena saya bermain optik dulu sebenarnya, yang sangat advance itu dari segi pembiayaan, labnya dan segala macam tuh hampir tidak mungkin. Jadi banting setir, pulang ke Indonesia, apa sih yang ada di Indonesia. Jadi dari situ saya mengeksplor lagi, Indonesia itu kan terkenal dengan bahan alam yang luar biasa, dan itu sebenarnya material, karena saya di ilmu dan teknik material. Jadi bagaimana caranya memanfaatkan material yang ada di Indonesia, tapi bisa jadi sesuatu yang berguna, dan kalau bisa harganya murah gitu bahan bakunya. Karena kalau misalnya kita bermain dengan material yang dari luar, wah luar biasa, itu pasti per gramnya puluhan juta gitu. Tapi kalau di sini kita bermain dengan bambu, kita bermain dengan alga, 20.000 tuh nggak habis tahun gitu. Jadi sebenarnya awalnya dari sana. Nah dari situ mulai mencari kira-kira nih kebutuhan inovasi produk apa saja sebenarnya yang bisa kita lakukan sehingga nanti memberikan solusi kepada masyarakat gitu sih. Jadi awalnya merenung dulu, waduh harus tetap produktif, harus tetap berkarya, tapi karena waktu itu bahkan lab yang tadi itu masih belum, itu benar-benar kosong. Jadi benar-benar mulai dari awal dan berjuang sehingga bisa tetap produktif di sini. Itu sih awalnya. Iya, tadi kita sempat main-main ya ke laboratoriumnya Mamar gitu ya. Dan kemudian tadi kita juga diperlihatkan apa-apa saja nih yang menjadi penelitian dari Mamar. Nanti kita tanya-tanya lebih lanjut ya untuk penelitiannya. Dan kita udah bawa nih beberapa sampelnya ya yang jadi karyanya Bu Mar nih. Mamar, mungkin kalau bisa diceritain nih apa saja sih yang ada di depan kita ini sekarang begitu ya, kepada teman-teman podcast SBM semuanya dan teman-teman yang nonton nih gitu. Mulai dari yang ini ada sepatu, kemudian ada juga yang kayak kabel nih ya. Kemudian ada yang menarik tuh di sebelah sana Mbak Irma tuh. Ada satu material yang berbentuk hitam. Mungkin bisa diceritain Mbak Mar? Oke. Jadi awal-awal dulu sempat berpikir apa ya yang bisa produk yang bisa menyelesaikan masalah gitu. Nah, tapi juga kita tahu sekarang kalau di teknologi itu ada revolusi industri 4.0, dan itu salah satunya itu adalah additive manufacturing atau 3D print. Jadi bagaimana caranya kita menghasilkan material itu yang bisa digunakan untuk additive manufacturing. Nah, kemudian juga kita tahu bahwa sampah di Indonesia, sampah plastik itu luar biasa sekali ya banyaknya. Jadi mikir gimana caranya kita mengelola ini sehingga punya nilai lebih. Nah, ini contohnya kita bawa di sini. Jadi ini waktu kemarin ada mahasiswa kita yang magang sebenarnya di
Wardah ya kemarin, dan Wardah itu kan banyak sekali ya kemasan plastik seperti ini. Mereka juga meminta bagaimana cara mengolahnya sehingga menjadi suatu produk yang bermanfaat. Nah ini salah satunya kami merubahnya untuk menjadi filament 3D printing. Jadi nanti kita cacah gitu ya, jadi seperti ini, jadi dicacah, kemudian kita ekstruksi namanya, dan kemudian jadi filament seperti ini, dan ini bisa digunakan untuk 3D print. Nah, ini juga salah satu contoh dari 3D print itu sebenarnya, dan ini dari limbah elektronik ya sebenarnya ya, dari limbah Nah, ini salah satunya, ini dari limbah elektronik waste sebenarnya kan, seperti kita kan punya sekali banyak barang elektronik, basisnya itu plastik, dan itu kita rubah juga menjadi filament 3D print, dan kemudian ini menjadi tangan prosestik untuk medis ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang tangannya putus atau tidak punya, nanti disambungkan gitu, tapi kan ini kan sifatnya custom. Nah kelebihan dari 3D print atau additive manufacturing itu dia custom, dia bisa menyesuaikan dengan keinginan kita. Kita tinggal bikin nanti programnya, tangannya seperti apa, nanti bisa di print. Nah bahan bakunya ini yang kita bikin yang filament tadi, ini kita berusaha dari apakah itu dari limbah plastik atau kita campur dari yang virgin atau yang baru sama yang limbah gitu sih. Gitu. Nah, yang masih berurusan juga dengan limbah itu juga yang sepatu sih. Iya, ini ada sepatu nih di sini nih. Boleh cerita dong? Boleh. Yang sepatu ini seperti apa? Kalau yang sepatu sebenarnya dari limbah masker awalnya. Limbah masker kan itu kan dari plastik juga ya. Sebenarnya bahan bakunya itu polipropilen. Kemudian yang reject dari perusahaan itu kita olah menjadi benang dulu. Dari jadi benang kemudian kita jadi kain, dan kemudian kita jadikan sepatu. Ini di Cibaduyut, ini kita custom juga. Jadi kita bikin, tapi semua bahan bakunya itu memang kita olah dari limbah, dan kemudian kita naikkan nilainya lah, derajatnya kita naikin. Jadi nggak nyampah tapi tetap masih bernilai guna, sehingga terus menerus ini masih bisa dipakai terus. Dan ini nyaman loh teman-teman, enteng, nyaman, terus enak banget dipakainya gitu ya. Mau beli nggak? Nanti kasih gratis kali ya. Ini udah sampai hilirisasi belum? Ya kemarin itu banyak yang bertanya juga, cuman ya masih belum. Ada yang bertanya nih kalau misalnya dihilirisasi, jadi nanya dari sejak bagaimana bisa dapat bahan bakunya, apa segala macam, dan nanya satunya berapa. Nah itu sudah mulai ada yang bertanya ketika kita ikut pameran, tapi sampai sekarang kita masih belum sih. Nah ini mungkin sebetulnya jadi opportunity juga ya buat kita ketemu nih, mungkin Ya, bisa kerjasama SDM, sama SDM ya kan. Nah di sini juga ada banyak teman-teman dari Management of Technology dari MOT, dari lab MOT yang memang ahlinya untuk circular economy, untuk manajemen inovasi-inovasi seperti ini gitu ya. Mungkin bisa nanti di follow up lebih jauh ya. Habis dari sini ya kita ngobrol ya. ya. Langsung kita ngobrolin nanti, kita kolaborasi ya, flying together with SBM. Kemudian Mbak Mar, tadi ada beberapa juga di sini, ada kain juga, dan kemudian ada salah satu panel begitu ya. Boleh Mbak Mar bisa diceritain? Baik. Mungkin saya dari yang kain ya. Jadi, boleh. Ini juga sebenarnya juga ikut dengan proyek mahasiswa. Kita kan banyak perkebunan segala macam. Kita berusaha menggunakan, kalau ada limbah agro gitu ya yang bisa kita manfaatkan. Nah di sini kita dari gedebong pisang gitu ya, kita jadikan benang, kita jadikan kain, dan biasanya ini tuh bisa dijadikan untuk kain-kain tradisional. Jadi ini benar-benar kita dari limbah pisang, kita istilahnya kita treatment lah gitu loh ya. Kita lakukan suatu proses jadi benang, kemudian kita tenun sendiri jadi kain, dan ini jadinya seperti ini. Dan kalau ini sudah banyak dilirik juga sama pemain kain tradisional. Kemarin minta sampel, saya kasih, terus katanya mau dipamerin kalau nggak salah di Australia. Saya lupa bulan depan Agustus atau September, tapi itu kita sudah kasihkan, terus ternyata oke. Terus nanya, ini gimana kita bisa, ini skala lab atau skala industri nih, kalau nggak kita mau beli gitu. Kayaknya harusnya bisnis SBM ya. Dengan senang hati loh, nanti kita kolaborasi ya lebih jauh. Kemudian yang ini sebenarnya saya ada beberapa riset yang menggunakan bahan alam Indonesia, tapi untuk pertahanan keamanan. Sebenarnya sih jujur sih awalnya tidak terpikir untuk pertahanan dan keamanan, kok kayaknya cowok banget ya. Iya, itu dia nih yang pengen kita tanya lebih lanjut nih tentang pertahanan dan keamanan. Kebetulan waktu itu ada senior lah di FTMD, beliau memang punya perusahaan sendiri drone sebenarnya, dan sangat intens di pertahanan dan keamanan. Jadi ya gaulnya sama orang pertahanan keamanan. Nah sering datang karena tahu lab saya kan lab inovasi, jadi Mar ini kayaknya banyak inovasi, yuk ke pertahanan keamanan gitu. Terus kayak males gitu. Jadi kayak waduh kok kayaknya enggak ya. Terus
Itu sengaja tuh saya kayak, ya Pak nanti sampai akhirnya ini ada dana penelitian, coba ya kamu bikin. Pertama itu untuk drone dulu, karena kan dia punya perusahaan drone. Tapi kan dikasih duit ya udahlah ya. Akhirnya ya udah ada dananya, kenapa tidak. Nah dari situ sebenarnya 2016 ingat saya. Nah dari situlah akhirnya baru tahu, oh ternyata material-material untuk pertahanan keamanan Indonesia tuh banyak yang impor, dan itu menjadi ketergantungan. Nah waktu itu juga mikir di Indonesia itu punya karet alam, kita kalau nggak nomor 1 nomor 2 selalu Thailand, Indonesia itu, dan tapi biasanya kita selalu menjualnya mentah. Balik ke kita barang yang mahal yang harganya tuh udah ratusan kali lipat. Padahal ini tumbuhnya milih, karet itu tumbuhnya milih, hanya di Indonesia, Brazil atau Malaysia, Thailand gitu. Nah, sementara untuk produk-produk tertentu yang high tech itu propertiesnya tinggi, itu justru pakai karet alam. Walaupun misalnya kayak Jerman kan nggak punya karet alam, tapi mereka bikin karet sintesis. Tapi ada beberapa sifat di karet alam yang tidak bisa digantikan oleh karet sintesis. Nah, dari sini saya melihat peluang. Nah, karena kita orang material, kita tahu sifatnya seperti apa, dan kok kayaknya bisa ya jadi panel anti peluru. Dan negara kita tuh negara maritim, dan kapal patroli kita harusnya banyak ya, karena kan kayak illegal fishing segala macam tuh kan banyak yang nyusup. Nah biasanya kapal patroli itu dilengkapi dengan panel untuk melindungi kemudi, lambung kapal, kabin yang ada kemudi atau mesin, supaya kalau ditembak nggak tembus lah gitu. Nah dari situ tuh awalnya saya menggunakan bahan-bahan yang ada di Indonesia, kemudian kita ramu, kemudian jadilah panel. Habis itu kan harus, kalau kita ngeklaim bahwa ini sudah oke, kan harus diuji tembak. Akhirnya kita kerjasama dengan Pindad, kita lakukan uji tembak dan masuk standarnya. Jadi bahkan kita overspec sebenarnya. Jadi waktu itu overspec dan ini kan nggak tembus ya. Nah dari sini jadi ini udah di posisinya udah ditembak ya? Ini makanya bolong ya, dan ini tuh kemarin ada si pelurunya nyangkut di dalam. Jadi nyangkut di dalam gitu. Nah kemudian dari sini banyak dilirik juga sih sama orang-orang dari perusahaan segala macam, dan sekarang kita juga sedang ada transaksi untuk naikin levelnya ke skala yang produksi lebih tinggi, dan sekarang sudah dipesan salah satunya untuk salah satu dia perusahaan pembuat kapal seperti itu, tapi Bu kami pengen ada anti pelurunya. Ini kita sedang proses juga, sama beberapa kendaraan taktis yang dari Pindad misalnya kan, itu kan kalau VIP kan biasanya kan butuh ya panel anti peluru. Nah makanya kemarin tapi mintanya bisa nggak diringanin lagi, bisa nggak ditipisin lagi gitu. Nah itu yang kita juga sekarang sedang proses, dan sejauh ini sih kita sudah mampu untuk mereduksinya beratnya tuh sampai 60%. Jadi termasuk yang ringan tapi kuat, tangguh, dan lulusnya itu di dalam uji tembak. Kalau peluru itu ada yang seperti ini 556 atau 762 yang sniper. Nah itu kita sudah lolos dua-duanya. Jadi sudah terkonfirmasi. Aduh bangga ya kita ya, di Indonesia kita punya peneliti dan perempuan begitu ya, yang bisa menghasilkan produk-produk untuk pertahanan keamanan gitu ya. Dan kita juga baca di profilnya Mbak Mar begitu ya, paten dan hak ciptanya tuh banyak sekali begitu. Boleh diceritain nggak Mbak Mar terkait dengan paten dan hak cipta ini ya, buat teman-teman untuk memotivasi kita juga di ITB gitu ya, sebagai dosen dan sebagai peneliti gitu, terutama untuk produk ini gitu. Jadi itu juga sebenarnya kayak saya bersyukur sih ada kakak-kakak lah senior yang selalu ngingetin dan memotivasi. Awalnya sih memang seneng aja sih berinovasi. Jadi kalau penasaran aja, ini kok orang bisa bikin, kita nggak bisa bikin ya, bikin gitu loh. Jadi awalnya seperti itu. Jadi memang ketertarikan aja. Tapi kemudian ada almarhum Profesor Rohim Suratman, itu udah seperti ayah saya nganggapnya, karena memang salah satu founder teknik material, bilang, Mar, kamu itu kan banyak inovasinya, dipaten dong. Males Pak. Kayak Pak males bikin patennya gitu. Dipaten, dia bilang gitu. Dan kemudian setelah saya membaca waktu itu di tahun-tahun sebelumnya bahwa paten kita masih kurang, ITB kalah sama paten-paten dari univ lain. Nah dari situ baru termotivasi. Oke, masa kita kalah sih sama univ lain gitu loh ya. Dan akhirnya ya udah, dari situ akhirnya di tim ya, saat itu tidak sendiri, kita di tim kita itu akhirnya kita patennya memang kita bikin, dan ya alhamdulillah sekarang udah berapa ya? Kalau terdaftar tuh di 40, yang register udah 12, jadi sekitar 50 hampir 60 paten. Wah, luar biasa sekali. Dari seluruh paten itu Mbak Mar, jadi yang menurut Mbak Mar ini saya banget itu yang mana Mbak? Ini kayak anak sih. Kan kebayang bikin satu produk aja itu luar biasa, membutuhkan waktu yang panjang, apalagi tadi kita jalan-jalan ke laboratoriumnya Mbak Mar begitu ya. Ada beberapa lokasi yang kita datangi begitu. Itu mana yang paling berkesan gitu untuk Mbak Mar? Oke. Yang paling berkesan dan menurut saya yang paling berdampak dan
bekerjanya luar biasa, bukan hanya sendiri tapi tim, dan timnya itu se-ITB. Jadi bukan hanya teknik material, bukan FTMD, tapi ada FTI, kemudian juga ada STEI, kemudian juga ada FMIPA. Itu adalah propelan merah putih. Jadi nah ini juga sama nih. Jadi ceritanya kalau selalu datang ke lingkungan TNI atau apa pasti ditanya, ITB itu bisa nggak sih buat propelan? Dulu tuh saya juga apa sih propelan? Gitu tuh benar-benar masih nggak ngeh aja gitu. Oh ternyata propelan itu ini. Kalau kita punya peluru seperti ini ya, selongsong, di dalamnya tuh atau dikenal sama black powder. Mesium ya gitu lah kalau kita dengar. Nah di dalamnya tuh ada, sehingga kan di depannya kan yang dilontarkan itu adalah peluru tajamnya, timah panas kita bilang itu di depannya. Ya ini satu set ya, ada penggalak. Nah di dalam itu ada isi bubuk warna hitam, itu namanya propelan. Kalau dia dipantik seperti itu, dia akan bereaksi mengeluarkan gas, dan itulah yang akan membuat dia tertembak dengan kecepatan tertentu. Nah kita membuat propelan. Nah, waktu itu sebenarnya ya sama tadi kayak ITB bisa nggak sih buat propelan? Emang kita belum ya? Gitu loh. Terus saya tahu ada beberapa BUMN yang harusnya bertanggung jawab membuat itu, tapi ternyata belum sampai di titik yang kok nggak ada yang bisa buat ya, mohon maaf gitu, kenapa sih harus impor gitu loh. Dan ini kan sangat krusial ya. Saya berpikir kalau kita tidak bisa menjaga negara kita dengan angkat senjata, ya minimal bikin teknologinya atau bahan baku materialnya gitu. Nah dari situlah akhirnya saya mikir, baru saya belajar, oh di dalamnya itu ada nitroselulosa sebenarnya, dan di mana itu masih satu peta sama penelitian yang selalu saya lakukan. Basisnya adalah selulosa, dan kita punya banyak. Setiap ada tumbuhan tuh pasti ada selulosanya. Iya betul. Nah dari situ baru kita pilih kira-kira mana nih yang kita bisa modifikasi. Jadi selulosanya kita modifikasi dulu, baru kemudian kita campur sama yang lain sehingga bisa memenuhi spek ini. Nah kalau dari yang umum biasanya bikinnya tuh dari kapas linter. Kapas linter tuh spesial banget. Jadi dia kalau punya pohon kapas tuh di dekat bijinya tuh ada spesial. Dan itu namanya kapas linter, dan itu tidak ada di Indonesia. Makanya harus impor gitu. Nah terus mikir, kalau bahan bakunya impor juga, kita punya teknologinya, kan tetap tergantung ya sebenarnya. Nah akhirnya mikir, ada nggak sih selulosa lain yang unik yang tumbuh di Indonesia yang kita bisa modifikasi sehingga bisa, namanya itu nitroselulose. Dan akhirnya itu kita melakukan mandiri, dan waktu itu belum punya dana sih, jadi kayak dana yang ada aja deh gitu, karena curious, karena apa ya, pengen tahu gitu. Terus akhirnya kita bisa bikin itu nitroselulose. Karena memang pada dasarnya kita bermain polimer alam atau polimer hayati itu salah satu basis selulose. Nah, ketika tahun 2021-2022 ya, saya lupa, itu Pak Prabowo waktu itu masih menjadi Menhan. Memang sengaja datang ke univ-univ bertanya, apakah ada produk Hankam? Nah, kemudian waktu itu saya ditanya, kamu punya nggak produk Hankam gitu? Biasanya kan kamu punya nih. Ada sih kalau mau dipamerin. Biasanya kita kalau ada pamer pasti nanya ada produk nggak gitu. Oke ada gitu. Nah, waktu itu kita punya 3 produk sih. Waktu itu propelan ini sebenarnya masih tahap awal inisiasi. Kita taruh itu, kemudian yang sama, saya tuh punya panel anti peluru tapi punya baju anti peluru. Itu berbeda. Nah baju anti peluru juga kita buat. Itu sama satu lagi tuh ada namanya blood trauma pad, tadi saya nggak sempat liatin. Jadi kalau peluru ini nembak, walaupun sudah ada baju anti peluru, tapi biasanya hantamannya itu akan membuat mati. Ada satu namanya blood trauma pad. Nah itu juga ada. Nah waktu itu Pak Prabowo tuh, oh ternyata ada yang bisa gitu. Nah dari situlah akhirnya terus ditanya, kamu tuh bisa bikin propelan? Bisa sih. Kalau disuruh ya bisa. Maksudnya kalau ditantang gitu kan jadi kayak sebenarnya untuk ada sepertiga bagiannya tuh sudah terlewatin. Jadi ada tahapannya kan panjang ya untuk dapat ini. Jadi ada 3-4 tahapan. Tahapan pertama udah selesai. Tahapan kedua nih agak lebih berbahaya karena kan dia bahan peledak gitu. Tapi kalau dibilang oke, kalau ada dananya gitu. Kita kompetisi sih. Waktu itu diundang itu hanya 10 univ, salah satunya ITB, tapi satu univ hanya boleh 1 tim. Ada dana dari LPDP, Pindad meminta karena butuh ya untuk peluru ini, dan kemudian dengan proses seleksi segala macam kita dapat dana dari LPDP itu sekitar 11 miliar. Di total sama in-kind dari Pindad sekitar 17,5 miliar. Nah, itu dikasih waktu cuma 2 tahun. Hanya 2 tahun ya Mamar ya. Dan itu harus jadi. Tapi alhamdulillah jadi. Di lab yang tadi juga ya kita datang itu ya. Terus juga kita mendapat spek apa segala macam tentu dengan teman-teman dari Pindad juga, dan kemudian kita sudah berhasil membuat mini plant dalam skala 5 kg itu di Turen, karena divisi munisi Pindad itu adanya di Turen, dibuat di sana dan oke. Nah itu bukan hanya dari teknik material, walaupun resep awalnya itu memang dari teknik material, tapi ada teman-teman dari teknik mesin, ada teman-teman juga dari teknik kimia itu yang
membantu kita, terus ada dari stay juga untuk kontrolnya dan segala macam itu. Jadi kita bergabung satu tim itu, kita solid dan akhirnya kita bisa membuat itu. Dan alhamdulillah sekarang kita menaik ke skala pabrik. Jadi ini tuh benar-benar 2 tahun lebih sih, karena kita di lab itu sekitar 2 tahun 3 tahun, kemudian baru 2 tahunnya LPDP. Dan menurut saya ini pencapaian kami yang sangat artinya tuh kayak wah, kita kalau bisa bikin ini terus jadi pabrik dan ditanggapin juga bahwa wah ini oke, masuk ke standar NATO dan kita akan naikkan skalanya ke skala pabrik. Itu menurut saya salah satu pencapaian yang ya walaupun jadi nggak tidur ya sama kemana-mana dipikirin gitu, tapi kayak wah akhirnya gitu Luar biasa. bisa gitu. Kita patut apresiasi teman-teman semuanya, ini bangga sekali dengarnya ya. Dan yang bikin penasaran, Bu Mar mungkin bisa cerita ya, ini kan dunianya maskulin banget gitu ya, sangat mainly gitu, maskulin. Apa sih tantangan terbesarnya sebagai seorang wanita yang terlibat dalam semua rangkaian penelitiannya di tengah ya industri yang sangat maskulin ini? Mungkin bisa cerita lebih lanjut tentang itu. Yang pertama, kita dianggap sebagai pria. Dianggap sebagai pria. Jadi nggak boleh baper ya. Oke. Jadi kuncinya benar-benar itu ternyata ya. Jadi tapi ya saya sudah terbiasa dianggap sebagai pria. Dan bahkan di FTMD sendiri Iya. saja udah lingkungannya Iya, sangat manly sangat, banget kan, iya, maskulin. sedikit, Apalagi nih dengan sedikit. industri hankam tentunya ya lebih maskulin lagi gitu. Jadi kuncinya adalah dianggap sebagai pria, nggak boleh baperan. Iya. Gimana Mama ya, bisa nggak? Kan pernah di FTMD ya. Iya, Mama ya pernah di apalagi FTMD. waktu saya dosen perempuan pertama di teknik material. Habis Dosen itu, perempuan pertama, luar biasa. ya, dan sekarang kan sebenarnya saya kaprodi kan, kepala program iya. studi di teknik material, dan saya kaprodi pertama perempuan juga di Luar FTMD. biasa. Jadi kalau Bu Mar mengikuti perjalanan Bu Mar ya selama ada di FTMD gitu. Jadi wanita pertama yang jadi dosen pertama di material, kemudian kaprodi pertama wanita. Ini sudah sejauh apa sih growth-nya, perkembangan angka wanita gitu ya, perempuan yang masuk ke FTMD khususnya di teknik material dan mengikuti jejak Ibu Mar? Ya. Kalau di teknik mesin masih satu ya, Iya. masih Bu Indri. Oh iya, Bu Satu. Indri, betul ya. Kalau teknik material sekarang sudah lumayan banyak perempuan. Oh, iya. Ada berapa ya? 5. Rasanya 5 sih. 5/19/20. Dari teknik dirgantara itu ada 2. Itu. Jadi ya, tapi ya ketika saya masih sendirian tuh kayak ya sepertinya kok gue diterima kayak laki-laki ya. Cuma kayak ya udah biasa kan, kita masuk di ITB juga Iya, perempuannya iya. sedikit. Betul. Waktu saya di Jerman juga di grupnya saya sendiri perempuan, di Material Science Engineering itu juga sendiri gitu. Jadi kayak saudara saya juga banyak laki-laki gitu. Jadi ya udah biasa gitu. Dan memang itu sih satu, kita akan ditreatment sebagai laki-laki. Yang kedua, menurut saya ada plus minusnya sih. Plusnya menurut saya tuh kita biasanya lebih telaten, lebih kayak bisa memahami emosi orang. Jadi kalau kita memimpin tim tuh kayak kita tahu lah kapan harus maju, kapan mundur, kapan kita menyeimbangkan itu. Dan apa ya, mungkin kita lebih gampang berempati ya. Nah, tapi empati ini harus dikurung dengan leadership menurut saya, dengan pakemnya profesional itu sih. Jadi susah-susah gampang masuk ke kita sebagai minoritas, tapi yaitu kita akan memberi warna sendiri sebenarnya. Yang mana kalau misalnya kita bisa menempatkan diri dengan baik, saya rasa juga itu akan yaitu saling membantu sebenarnya. Jadi itu sih kayaknya. Jadi ini berapa bersaudara nih Mbak Mar dalam satu keluarga? 7 bersaudara. Kalau perempuannya ada berapa Mbak? 2. Oh. Iya. Nah, sini membayangkan kan almarhum ayah tuh dosen ya dulu ya. Jadi beliau pasti banyak memberikan inspirasi di dunia pendidikan nih untuk keluarga, terutama untuk Mbak Mar juga, sehingga Mbak Mar masuk ke dalam dunia institusi pendidikan juga gitu. Peran beliau dalam mengenalkan dunia pendidikan atau dunia dosen ini ke Mbak Mar seperti apa Mbak? Ya. Jadi papa tuh sebenarnya pejabat sih. Cuman sering diajak kayak jadi kayak dosen terbang ya, karena punya spesial ilmu. Dan kemudian kayak di hampir kan saya dari Jambi ya, Univ itu biasanya ngundang papa sebagai spesial apa ya, mungkin kalau kita bilang dosen terbang ya. Nah dulu tuh kadang-kadang papa kan zaman dulu kan belum
belum ada PPT ya, jadi kan pakai transparansi Iya. itu nggak sih? Iya. Nah tulisan papa saya itu bersambung dan miring, jadi minta tulisin, Oh. tolong tulisin. Di apa tuh? Dulu pakai mika kan Iya, rasanya ya, betul, tolong iya. tulisin. Terus Plastik. oh ternyata kuliah itu harus disiapin ya, gitu. Terus apa? Terus ngelihat beliau bukunya banyak sekali, jadi membiasakan kebiasaan membaca. Sama dulu tuh kalau bimbingan tuh kadang-kadang karena papa juga sibuk ya, jadi kadang-kadang ke rumah mahasiswa bimbingannya. Nah di situ saya lihat wah kok terlihat keren ya kok jadi dosen. Sama juga dulu papa kalau misalnya rileksnya itu kalau kita bilang healing, Iya. sukanya berkebun. Nah suka diajak, dan disitulah beliau mengenalkan tentang tanaman-tanaman Indonesia, tentang keunikannya, tentang potensinya tuh karena anak kecil kali ya di bawah segala macam tuh kayak oh kita tuh banyak sekali dan kenapa nggak dipakai gitu. Dan dulu tuh menurut saya satu yang paling berkesan itu ketika cerita, tahu nggak sih dulu itu di Amsterdam itu bisa ada damnya, itu kan karena teh dari Delhi, karena kopi dari sana dijual Belanda. Nah itu tuh kayak pikir wah ampun kok sayang ya kalau kita nggak pakai. Nah itu juga memberikan inspirasi suatu hari harusnya dipakai ya, tapi untuk memang suatu produk yang bergunanya memang buat bangsa kita itu sih. Dan sebenarnya juga yang dulunya kepikirannya saya nggak sampai S3 sih jujur aja, tapi dulu papa yang juga sangat mendorong untuk perempuan itu harus pintar, perempuan itu harus terdidik. Setuju. Karena dia akan mendidik orang, Ya, dia betul. akan berpengaruh kepada orang lain sehingga harus berilmu. Nah Ya. itu yang akhirnya juga memotivasi, oke, sepertinya ilmu itu sangat penting terutama buat perempuan itu sih. Setuju Inspiratif banget sekali ya. Iya, setuju Luar banget. biasa. Iya. Nah ini kita udah bicara banyak tentang produk yang sudah dihasilkan ya, karya-karya penelitiannya Bu Mar. What's next nih Bu? Kira-kira setelah ini apa yang menjadi rencana ke depan? Ya, sebenarnya ada beberapa perusahaan yang selalu datang untuk, kayak tadi, ini gimana nih kalau kita kembangin apa segala macam. Nah, saya melihatnya prioritas, karena kalau nggak nanti resign pensiun muda terus jadi pengusaha aja kali ya. Tapi kayaknya enggak sih, jadi dosen dulu aja peneliti nggak apa-apa marah gitu loh ya. Nah, untuk yang nextnya yang proyek terbesar propelan ini tadi. Oke. Karena ini negara yang memanggil Iya. untuk pertahanan. Nah, di sini sudah di ACC untuk menaikkan ke skala pabrik yang lebih tinggi untuk memenuhi sekitar 1.000 ton kebutuhan peluru di Indonesia. Jadi saya akan konsentrasi di sini dan dan saya rasa pemerintah sangat mensupport yang sekarang dari RI1, kementerian, dari Pindad sendiri itu luar biasa sekali, dan memang keadaan geopolitik kita kan tidak baik-baik saja. Jadi mungkin akan fokus ke sana dulu karena saya rasa kalau pertahanan keamanan rasanya kok sangat krusial ya. Iya. Tapi kalau misalnya nanti ada startup atau apa yang mungkin kayak ini sekarang juga yang kayak ini lagi diincar juga, ya kita tetap akan ada. Tapi kalau ditanya fokusnya, saya akan lebih fokus kepada mungkin pertahanan keamanan yang krusial. Jadi kita pilih yang paling penting dulu dan dari situ. Menarik ya, cerita dari Mbak Mar untuk penelitiannya, terus kemudian produk-produknya, dan sekarang juga fokus ke propelan ini untuk beberapa tahun ke depan gitu ya Mbak Mar. Iya, dan kontribusinya luar biasa, betul Iya. nyata gitu ya untuk negara kita nih NKRI ya. Sesuai Betul. dengan yang ITB berdampak nih. Yes, betul, itu berdampak luar biasa. Nah ini mungkin menjadi pertanyaan pamungkas nih ya. Nanti setelah semua yang sudah dilalui oleh Bu Mar, apa sih harapannya dari Bu Mar sebagai wanita yang menjadi saintis gitu ya, saintis wanita maksudnya, apa yang menjadi harapan ke depannya nih untuk mungkin bisa di-share bagi kami nih. Kami juga ingin mengikuti jejak, tapi kan kami di SBM mungkin lebih ke arah hilirisasi ya, bukan produk penelitian begitu. Nah kira-kira apa nih yang bisa di-share buat nanti juga para tektokers, kita panggilnya tektokers. Harapannya sih kita semua bisa terus bekerja sama dan berkarya, karena suatu karya yang besar itu tidak mungkin sendirian. Saya sangat merasakan sekali di propelan ini nggak mungkin sendirian. Kita butuh teman-teman kita, dan saya yakin kalau ITB itu bersatu, kemudian bekerja sama, masing-masing tuh punya keahliannya masing-masing dan saling meredam egonya, kan kolaborasi ya. Yes. Saya yakin produk-produk yang tadinya mustahil kita buat, kita bisa buat bersama, kita bisa, itu benar. Dan itu saya sangat merasakan di tim Propelan Merah Putih, kita sangat solid, dan setiap area keahlian itu akan memberikan sumbangannya sendiri dan jadilah suatu produk untuk negara kita gitu sih. Jadi
ya mungkin itu tadi ya, ketika bekerja samanya saling meredakan ego, saling tujuannya tuh untuk apa, fokus ke sana. Dan saya rasa tidak akan mustahil negara kita akan bisa sangat maju. Dan kalau saya sendiri harapannya inginnya sih ketika berjalan kemanapun terus melihat suatu produk, oh ini adalah satu produk yang memang awalnya keluar dari lab kita tuh kok rasanya terbayarkan gitu loh ya. Walaupun mereka nggak tahu ketika mereka pakai, mereka nggak tahu siapa yang ini segala macam R&D-nya, tapi begitu kita lihat, oke ini produk dari ITB nih gitu. Kok kayaknya kok menyenangkan gitu. Gitu sih. Nah, kalau dari tadi propelan merah putih nih, kira-kira dari SBM bisa bantu apa ya kalau misalnya kita terlibat nih gitu, supaya sama-sama berdampak gitu ya. Benar. Kebetulan emang lagi nyari tim dari SBM. Oh, dengan senang hati. Ini ada tim kami juga. Ini udah siap juga. Itu memang kita butuh. Sekarang karena kita mau naikin skalanya lagi, kita butuh lebih banyak tim. Jadi bukan hanya dari engineer-nya, tapi dari perhitungan ekonominya apa dan segala macam itu memang kita lagi nyari. Pas banget pertanyaannya. Kita sedang mencari itu. Nah, karena apa nih? Kayaknya ke keuangan ya, ke finance nih, ahlinya kebetulan. Iya, nanti beberapa bisa dilihat dari sisi investasinya, termasuk dari bisnisnya yang tadi Mbak Mar sampaikan gitu ya. Yes. Gitu sih. Pasti butuh pasti untuk ya. hilirisasi dan segala macam, pasti butuh teman-teman dari SBM. Iya. Dan ini juga nih akan menarik sekali nih. Mungkin kita bisa kerja sama FSRD gitu ya untuk desainnya dari SBM ITB. Mungkin nanti ya tadi ya kita sudah bahas tentang hilirisasi, gimana cara marketingnya. Kebetulan saya dari bisnis strategi and marketing, nanti bisa lebih jauh lagi nih. Soalnya menarik. Sayang kalau cuman selesai sampai di lab aja gitu kan ya. Gitu. Ya, itu butuhnya kolaborasi. Betul, butuhnya kenalan, tektokan ya. Yes. Pas banget nih sama podcast kita tektokan, dan tentunya senang sekali Bu Mar mewakili semua dosen-dosen perempuan di ITB hari ini kita undang, dan senang sekali nih sebenarnya Women Support Women nih, edisi Women Support Women, dan tentunya pastinya Ibu kita Kartini happy banget nih dengar ceritanya Bu Mar. Untuk Ibu Pertiwi. Iya, untuk Ibu Pertiwi. Dari biasa. Nah, gimana Mbak Maya setelah mendengar cerita dari Bu Mar? Saya seneng banget ini kita bisa belajar banyak dari Mbak Mar, kemudian saya jadi tahu produk-produk apa saja yang sudah dihasilkan oleh teman-teman di ITB, kemudian bagaimana nanti kita bisa berkolaborasi, termasuk tips-tipsnya juga tadi, dan yang paling penting itu ITB bisa menghasilkan paten dan hak cipta yang sangat banyak untuk bisa menjadi berdampak bagi masyarakat di Indonesia maupun di global gitu ya. Yes, dan kontribusi nyata tentunya. Betul. Dan jadi semakin termotivasi ya Mbak Maya ya. Sangat termotivasi, sangat inspirasi banget sama Bu Mar tadi. Terima kasih atas sharing-sharingnya hari ini. Kita tepuk tangan dulu. Mungkin ada yang mau disampaikan terakhir dari Mbak Maya? Terima kasih Mbak Mar sudah berkenan hadir di acara kita untuk ngobrol-ngobrol, berbincang-bincang dengan kita semua begitu ya. Dan tadi seperti yang disampaikan Mbak Ilma, jadi ini bisa menginspirasi kita semua, tidak hanya dosen-dosen yang ada di ITB, tapi juga dosen-dosen yang di luar sana gitu ya, terutama untuk kaum perempuan gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi ini adalah akhir dari podcast TikTok kita. Kita kembali dengan salam TikTok. TikTok. Technology Talk. Bye.